Bisnis, perkenalkan, nama saya Kesda Kartika Simangunsong, NIM saya adalah 2019-030033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 7 tentang manajemen sumber daya manusia di retail bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa arti daripada manajemen sumber daya retail, kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber daya retail? Sumber daya retail adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis. Mereka dapat memberitahu kontribusi pada produksi dengan menggunakan kemampuan fisik mereka seperti bekerja di pabrik guna menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, pentingnya sumber daya manusia di retail. Pengecer mencapai tujuan keuangan mereka dengan efektif dan mengelola aset kritis mereka antara lain sebagai berikut. 1. Lokasi. Yang kedua, persediaan barang dagangan. Yang ketiga, toko. Yang keempat, karyawan. Yang kelima, pelanggan. Manajemen sumber daya manusia juga sangat penting dalam bisnis karena karyawan memainkan peran utama dalam menjalankan fungsi bisnis. Adapun tujuan sumber daya manusia atau disebut juga dengan sumber daya. 1. Manajemen sumber daya yang efektif yang menghasilkan keuntungan biaya. Karyawan dapat menjadi sumber daya manusia yang efektif dapat menghasilkan keuntungan, meningkatkan produktivitas karyawan atau penjualan. Keuntungan retail menurunkan turnover karyawan. Selanjutnya, menyeimbangkan segitiga sumber daya manusia. Kontrol biaya karyawan. 2. Penggunaan karyawan yang part-time. Mengelola karyawan yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Masalah sumber daya manusia yang internasional. Isu dalam organisasi retail. Meningkatkan apresiasi terhadap lingkungan toko, melakukan kunjungan toko, menugaskan karyawan untuk peran koordinasi. Yang terakhir, mendapatkan karyawan yang berbakat. Yang kelima, menarik kandidat karyawan. Mengembangkan bakat, seleksi dan pelatih. Ada juga motivasi para karyawan, menjaga karyawan, membangun komitmen. Bab 10. Mengelola proses perencanaan merkadis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, arti dari merkadis adalah proses di mana retail mencoba untuk menawarkan barang dagang dengan jumlah yang tepat pada waktu untuk memenuhi tujuan keuangan. Melakukan forecasting. Kita dapat memahami siklus hidup, mengumpulkan data penjualan dan perbandingan produk, menggunakan teknis statistik untuk mempromosikan penjualan. Bekerja sama dengan vendor, manufaktur, dan koordinasi, menentukan variety dan assortment. Profitabilitas, merchandise mix, filosofi perusahaan, karakteristik store, merchandise pelengkap. Selanjutnya ada manajemen inventory. Persediaan inventory adalah bahan barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan. Pada suatu sistem pengurangan biaya persediaan dengan cara menggunakan tingkat persediaan dapat dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara investasi persediaan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Bab 11. Tipe bisnis dalam retail. Bisnis retail beragam, memulai dari PKL yang menjual hotdog, burger, ke bisnis retail. Karakteristik bisnis retail. Jenis-jenis merchandise. 1. Variasi. Tingkat layanan yang disediakan. 2. Harga dan biaya penawaran produk serta kelulusan dalam kedalaman layanan. Perbedaan layanan antara lain memiliki perbedaan yang mereka tawarkan ke pelanggan. Transaksi debit atau kredit, menyediakan lahan parkir yang sangat luas. Rangkaian kesatuan retail dan jasa. Semua pengecer menyediakan barang dan jasa bagi pelanggan mereka. Bisnis berdasarkan kepemilikan. 1. Seseorang yang menjalankan toko, perusahaan yang mengoperasi beberapa unit untuk mendapatkan lisensi untuk membuka usaha dengan bantuan dari franchisor dan franchise. Manajemen rantai pasokan, sistem informasi bisnis retail. Manajemen rantai pasokan adalah seperangkat kegiatan dan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien. Peluang untuk mengurangi biaya. 1. Kita dapat
Kegiatan aliran informasi. Ketika pelanggan melakukan pembelian barang dengan dagangan dan kartu kredit, informasi tentang pembelian dikirim secara online. Informasi tentang pembelian dikumpul oleh planner. Keamanan. Autentikasi. Sistem ini memastikan atau memverifikasi bahwa barang atau komputer di ujung lain dari sistem informasi adalah benar dituju oleh otoritas. Sistem memastikan bahwa barang atau komputer di ujung lain dari sistem informasi. Integritas. Sistem menjamin bahwa informasi yang tiba harus sama dengan pengirimannya. Siapa yang dapat mengirimkan? Retail penjual dagangan tahan lama. Retail menawarkan barang dagangan. Retail penjual barang dagangan yang seiring diisi ulang. Retail dengan banyak outlet. Crowdsourcing adalah aliran merchandise yang mengalir langsung dari truk vendor melalui pusat distribusi. Penyebab bull effect. Keterlambatan transmisi pesanan dan penerimaan barang dagangan. Reaksi yang berlebihan terhadap kekurangan barang di toko. Memesan dalam batch besar dapat menghasilkan jumlah pesanan kecil. Bab 13. Manajemen hubungan pelanggan, customer relationship. Manajemen hubungan pelanggan dalam filosofi bisnis dan seperangkat strategi program dan sistem yang berfokus pada identifikasi dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga. Tujuan dari bisnis retail: 1. Mengembangkan basis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa dompet. Loyalitas proses. Loyalitas pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dan jasa dari retail dan akan menolak pesaing yang mencoba menarik dukungan. Mengumpulkan data transaksi, data kontak, data preferensi pelanggan, tanggapan pelanggan untuk setiap kegiatan. Pendekatan untuk mengumpulkan data meminta informasi identitas, mendorong pengguna kartu, menggunakan pendekatan biometrik, link nomor rekening, giro, dan pihak kerja. Menganalisis target konsumen, data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi pada pola dalam data. Analisis pasar, market basket, dan analisis mengidentifikasi pelanggan. Bab 14. Bauran komunikasi retail. Tujuan program komunikasi long term membangun citra merek privat label, menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan trafik toko retail. Definisi merek, nama atau simbol yang mengidentifikasikan dan membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual yang ditawarkan oleh pesaing juga. Nah, ekuitas merek nilai tambah yang dimiliki sebuah produk dan jasa. Ada juga tentang kesadaran merek. Adalah sebuah kemampuan pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat nama merek retail. Top it might terjadi ketika konsumen menyebutkan nama merek tertentu pada urutan pertama ketika mereka ditanya tentang jenis pengecer. Asosiasi merek adalah objek apapun yang terhubung dengan merek dalam memori. Program komunikasi pemasaran retail terpadu, program yang mengintegrasikan semua elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Hubungan masyarakat spokesperson to celebration sponsorship event. Demikian Miss, terima kasih Miss.